Motivasi belajar. Ini adalah topik yang sangat penting dalam mata kuliah psikologi belajar ini, dalam motivasi belajar, sebab itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan itu adalah merupakan kebutuhan pokok ya dalam aktivitas keseharian kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama mahasiswa ya. Disebut sebagai mahasiswa karena dia maha tertinggi dari siswa itu ya. Artinya keilmuannya, pengetahuannya itu haruslah melampaui di atas rata-rata. Itulah mahasiswa itu. Maka tidak semudah itu menyandang status mahasiswa, apalagi kata maha. Kalau dalam pendekatan teologi, maka hanya Tuhanlah yang berhak disandangkan istilah itu maha. Dia maha pencipta, dia maha pemurah dan maha penyayang dan lain-lainnya. Tapi dalam dunia keilmuan, maka ada seorang yang dilekatkan pada dirinya disebut sebagai maha, yaitu siswa ya, mahasiswa. Artinya dia memiliki suatu kelebihan ya di atas rata-rata. Itulah mahasiswa. Tentu kelebihan di sini bukan sekedar bacaan ya, tapi banyak juga pada pengalaman-pengalaman yang dikembangkan. Sebab itu akan menjadikan dirinya memiliki rasa empati, rasa simpati ya, rasa kepedulian terhadap orang-orang di sekelilingnya, terhadap lingkungannya. Inilah yang sangat dibutuhkan ya. Maka ada pertanyaan dan keresahan dari penanya tadi misalnya, bagaimana supaya kuliah tidak sekedar kuliah ya, artinya hanya datang ke kelas ini hanya untuk menggugurkan kewajiban itu. Nah itu besar kemungkinan disebabkan karena pandangan orang-orang tertentu atau mahasiswa tertentu bahwa yang dimaksud kuliah itu adalah mengikuti semester yang sedang berjalan, mengikuti mata kuliah yang telah ditentukan, kemudian mendapatkan nilai dan akhirnya mendapatkan ijazah, lulus, selesai. Itu pandangan yang sangat sempit terhadap mahasiswa itu, sehingga motivasi untuk belajar dan untuk mengembangkan bakat-bakatnya itu tidak muncul. Itu artinya mengkerdilkan sendiri bakat yang begitu banyak ya, anugerah yang luar biasa diberikan Tuhan kepada manusia itu untuk dikembangkan. Nah, kalau melihat data penelitian ya mengenai belajarnya orang-orang Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali itu. Ada penelitian terbaru dari asing ya, mengukur motivasi membaca orang Indonesia. Dia itu memberikan skala 1 sampai 5 pilihannya. Ternyata dia meneliti motivasi membaca orang Indonesia itu enggak sampai 1 gitu ya. Jadi dia bingung itu memberikan penilaian. Ya itu kan dia diberikan pilihan tuh 1 sampai 5. Kalau dia teliti bingung dia. Ini orang Indonesia ini enggak sampai 1 motivasi membacanya gitu. Itu mirip sekali dengan apa yang pernah dirilis oleh UNESCO ya, salah satu badan penelitian dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa membaca orang Indonesia itu 0,001. Artinya setiap 1000 orang Indonesia hanya 1 yang membaca gitu. Bayangkan itu ya, ada 1000 mahasiswa hanya 1 yang membaca itu. Membaca dalam artinya yang serius membaca, bukan membaca sampul depannya doang kemudian disimpan itu ya. Itu. Tapi itu masih mending, berarti dia punya buku membaca. Ada yang sama sekali nggak punya buku. Bayangkan kalau mahasiswa saja tidak punya buku, apalagi orang yang nggak pernah kuliah gitu kan. Maka kita ini negara jangan terlalu resah terhadap kenapa Indonesia itu curat maruf, kenapa Indonesia kok begini itu. Karena generasi yang muncul generasi kerbitan itu. Generasi yang tidak ditempa ya, tidak ditempa secara maksimal, termasuk dalam bangku kuliah gitu. Oke. Nah itu yang paling penting ya, bahwa nah
dalam Islam sendiri ada motivasi yang sangat penting, bahkan kalau itu didalami secara mendalam, secara pandangan teologisnya, maka kita adalah banyak melakukan dosa-dosa di dalam perintah Tuhan. Di awal Islam diturunkan dan Rasulullah Muhammad SAW itu menerima perintah pertama itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Ya, perintah membaca. Gitu. Maka orang yang tidak suka membaca adalah orang Islam yang melanggar perintah Tuhannya yang paling basic. Jadi jangan membangga-banggakan diri sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat dan lain-lainnya, tapi Anda lupa perintah Allah yang paling pertama adalah belajar itu. Ya. Iqra di sini Anda baca tafsir-tafsir, misalnya tafsir Quraisy Shihab, atau Anda membaca orang-orang yang menulis buku tentang Iqra ini yang agak-agak pandangannya agak-agak luas kiri dan lain-lainnya, seperti Eko Prasetyo, dia menulis buku yang berjudul Iqra. Ya. Dia itu mengatakan bahwa bukan hanya membaca, tapi ada pengamatan, ada penelitian di situ, ya. Nah, ini yang paling pokok ya ditanamkan, bahwa salah satu ibadah dalam Islam yang paling pokok adalah membaca atau belajar. Oke, itu yang pertama, ya. Kemudian ada lagi yang terbaru, ya. Mungkin pada tahun 2018 dari kelompok Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI pada tahun 2016 sampai 2018 itu mungkin tidak puas terhadap hasil penelitian UNESCO bahwa setiap 1.000 orang Indonesia hanya satu yang serius baca buku itu. Maka dia meneliti lagi. Ternyata dia menemukan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata membaca bukunya 27 halaman ditempuh dalam 360 hari. Ya. Itu rata-ratanya, ya. Jadi 27 halaman itu ditempuh dalam 1 tahun. Oke. Artinya kalau dirata-ratakan lagi, setiap 1 halaman itu dibaca dalam 14 hari. Jadi ada mahasiswa tuh, dia pertama baru membaca judulnya Psikologi Belajar, lalu tutup. Nanti 14 hari berikutnya baru buka kata pengantarnya, ya. Baru mulai masuk atau melihat tugasnya, daftar isinya, udah selesai, tutup bukunya sampai selesai semester. Oke. Dan itu masih mending. Ada yang sama sekali nggak pernah baca, gitu, ya. Cukup mengikut saja kepada teman kelompoknya, membuat makalah misalnya. Nah, itu yang masalah, ya. Ini jadi nah, mengapa ini muncul dalam kelas-kelas belakangan ini atau kuliah-kuliah belakangan ini, mahasiswa-mahasiswa belakangan ini? Yang pertama, ya, kita masuk pada era generasi yang peralihan, ya. Peralihan dari generasi milenial ke generasi Z, ya. Itu generasi Z adalah generasi yang sangat instan, gitu. Itu adalah satu peralihan, ya, satu perpindahan generasi, ya. Bapak ini masuk pada generasi milenial, ya. Karena 1980-an, 1990-an masuk yang lahir 2000-an itu nanti masuk ke generasi Z, ya. Generasi Z masuk 2020-an nanti itu generasi alpha dan lain-lainnya. Generasi yang melek teknologi, gadget dan lain-lainnya. Anda dihadapkan pada suatu kondisi yang memang tidak terlalu diperkenalkan tradisi membaca, gitu. Tapi banyak kepada tradisi melihat, gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, tantangan besar itu, ya. Tantangan besar begitu. Tetapi kita harus kembali bahwa belajar itu sangat penting. Bahkan orang yang viral hari ini itu yang aneh-aneh. Tapi orang yang serius belajar, yang punya kegiatan positif terhadap organisasinya, lingkungannya, itu tidak diekspos, tidak menarik itu. Ini kan kita masuk pada dunia kegilaan tuh. Dunia di mana orang yang survive, orang yang dipuja adalah sesuatu yang tidak masuk akal itu. Maksudnya
kerbitan gitu ya. Tapi orang yang ditempa semaksimal mungkin itu tidak terlalu penting gitu. Nah ini yang tapi perjuangan itu harus ada ya. Perjuangan itu terutama dari mahasiswa, bahwa menjadi seorang mahasiswa kita harus belajar ya, memupuk diri, bukan hanya sekadar di bangku kuliah, tapi juga di organisasi, di pondok dan lain-lainnya ya. Di komunitas apapun itu, ekstra kampus, intra kampus gitu. Nah, yang kedua atau selanjutnya bagaimana motivasi belajar itu muncul. Seperti jadilah orang yang terpenting. Berusaha menjadi orang penting ya, mahasiswa yang penting itu. Artinya kehadirannya itu sangat dibutuhkan. Teman-temannya, ketika Anda datang ke teman-temannya, Anda merasa dibutuhkan tuh. Anda ditanya keilmuannya kan, Anda diajak diskusi gitu. Kemudian teman-temannya sangat senang dengan itu. Nah, cara kan membentuknya itu kita harus memiliki wawasan gitu ya. Wawasan yang luas ya. Syukur-syukur ketika pembagian kelompok, rebutan teman-teman Anda untuk bergabung dengan Anda gitu. Karena kenapa? Anda memiliki suatu karisma tertentu ya, satu kemampuan tertentu yang kira-kira penting sekali itu. Tapi yang jadi masalah ketika teman Anda tidak mau memasukkan Anda dalam kelompoknya, berarti Anda tidak punya apa-apa gitu ya. Itu celaka 12 itu kan katanya. Celaka luar biasa itu ya. Artinya Anda tidak menumbuhkan suatu kemampuan tertentu gitu. Nah, itu sangat penting. Nah, karena menjadi orang yang menjadikan diri penting di tengah-tengah masyarakat ya. Maka ini kan juga dalam Islam dikatakan ya, bahwa Muslim yang terbaik itu adalah kehadirannya sangat dirindukan ya, atau sangat disenangi ketika dia datang, dan ketika dia pergi dia sangat dirindukan tuh. Itulah orang hebat itu. Nah, dalam belajar pun juga begitu ya. Di organisasi, kehadiran Anda di organisasi itu sangat dinanti-nanti. Seolah-olah ketika Anda tidak hadir itu, organisasi ini jiwanya separuh hilang gitu. Wah, itu kan berarti Anda luar biasa ya menggerakkan itu. Atau ketika dalam satu komunitas, satu acara tertentu, ketika Anda tidak hadir, Anda merasa orang-orang merasa, oh ini kok tidak lengkap ya ketika dia tidak datang. Tapi ketika Anda datang, itu semua seolah-olah masalah semuanya selesai gitu. Nah, itu kan ada orang yang seperti itu ya. Nah, orang seperti ini itu selalu memupuk dirinya terus belajar ya. Membaca ya, menganalisa, meneliti. Kemudian berorganisasi, termasuk lapar. Lapar itu penting itu dalam organisasi gitu. Apalagi dalam dunia mahasiswa. Inilah kuliah inilah membuat Anda untuk merasakan lapar gitu. Mengapa? Penting itu karena di Indonesia ini begitu banyak orang yang lapar gitu. Tapi persoalan lapar jangan dipermasalahkan tuh, karena Anda sudah dewasa. Pak, itu kok mata kuliahnya jam 7 pagi. Berarti jam 5, jam 6 itu Anda sudah siapkan minimal roti, pisang, kayak gitu. Dari waktu malamnya udah disiapkan. Itu kan namanya menyelesaikan hal-hal kecil itu. Kita sudah dewasa. Tapi ada orang yang lapar memang karena kemiskinan. Nah, itulah penting untuk dipahami bahwa ada orang-orang lapar gitu. Ya. Ada orang yang nggak bercukupan. Nah, orang seperti itu kan bisa diurai apa sebabnya gitu kan. Saya yakin bukan karena faktor malas bekerja, tidak. Siapa yang mengatakan bahwa para petani kita malas bekerja, itu luar biasa pekerjaannya dari pagi sampai sore itu. Penjual sayur, dia mengayuh sepedanya dari jam 3 subuh. Kemudian sholat subuh di masjid atau di musola terdekat di mana dia lewati. Dia pulangnya sore, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Bayangkan, ada orang yang datangnya jam 9 pagi, pulangnya jam 2 siang, tapi kekayaannya menumpuk luar biasa. Itulah anggota-anggota dewan kita. Kayak gitu. Di sini siapa yang malas, siapa yang rajin bekerja? Gitu. Dia mikirkan terus bagaimana pajak negara, bagaimana pajak orang, gitu kan? Dipajaki semua. Gitu. Itu kan yang malas gitu. Hanya memikirkan, mengkalkulasi harta orang-orang. Nah, jadi kemiskinan bukan karena malas ya. Karena ada struktur yang memiskinkan itu ya, yang ada ketidakadilan yang tidak pernah dibungkam, yang tidak pernah dipersoalkan gitu. Karena kenapa? Diamnya para mahasiswa.
Dia melihat ketimpangan di sekelilingnya, dia diam saja. Membisunya mahasiswa itu menyebabkan ketimpangan luar biasa di negeri ini. Dia kurang memahami sejarah bahwa setiap perubahan di Indonesia ini itu digerakkan oleh mahasiswa. Indonesia sebelum merdeka ada namanya Sumpah Pemuda. Itu digerakkan oleh mahasiswa. Semua yang memerdekakan Indonesia ini adalah mahasiswa gitu. Ada Syahrir, ada Bung Karno. Bung Karno adalah paling sibuk waktu kuliah karena dia insinyur, tapi masih meluangkan waktunya memikirkan bangsa ini untuk merdeka. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mahasiswa psikologi, sibuk, lebih sibuk para daripada kita. Hatta itu sangat luar biasa itu, belajar ekonomi sampai di Belanda itu. Tapi masih jiwanya, raganya, pikirannya masih memikirkan Indonesia untuk merdeka. Gitu. Dibuang kemana-mana, disiksa. Ya. Bung Karno juga disiksa. Semuanya tetap menumbuhkan jiwanya untuk memikirkan bangsa ini. Gitu. Nah, ini adalah Anda penerusnya. Gitu. Generasi penerus mereka, para sarjana-sarjana itu, ya, para mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, apa yang kontribusi Anda hari ini terhadap bangsa ini? Gitu. Minimal masyarakat sekeliling Anda. Minimal di mata kuliah ini ataukah di kampus ini gitu. Anda punya peran dong di kampus ini. Kalau nggak punya peran apa-apa, Anda mengkhianati. Ya. Anda sangat mengkhianati perjuangan para mahasiswa-mahasiswa terdahulu. Gitu. Oke. Itu luar biasa ya. Jadi Anda baca sejarah pergerakan mahasiswa itu luar biasa. Nah, itu memotivasi Anda bagaimana Anda punya cita-cita ya, karena motivasi ini kan harus muncul adanya inspirasi, adanya cita-cita gitu. Oke, ada inspirasi. Oke. Itu yang menumbuhkan inspirasi menjadi orang yang penting. Kemudian memang lama-kelamaan cinta ilmu pengetahuan. Jadi kalau sudah lama-kelamaan seperti itu Anda akan mencintai ilmu gitu ya. Kalau sudah namanya jatuh cinta pada ilmu, Anda merasa senang. Ada pertanyaan tadi, ada yang membaca atau belajar karena terpaksa gitu kan. Ada yang merasa terbebani, berarti Anda belum cinta gitu. Anda menjalani satu hubungan di mana hubungan ini dipaksakan oleh orang tua Anda, itu terpaksa kan? Misalnya ada terpaksa, tapi tidak menumbuhkan rasa cinta gitu. Orang tua Anda mengalkulasi, kalau sama ini materinya bagus ya, hanya persoalan materi. Anda diabaikan. Kalau kamu tidak terima itu, kamu keluar dari anggota keluarga. Wah, itu kan masalah. Kan begitu. Anda menjalani kehidupan sampai tua itu sangat terpaksa. Nah, sama orang belajar. Orang belajar karena tidak merasa cinta pada ilmu pengetahuan itu ya, maka itu merasa terpaksa. Tapi kalau cinta pengetahuan itu merasa enjoy itu, sangat senang sekali itu, menyenangkan tuh. Maka Sang Pujangga Abad Pertengahan Khalil Gibran pernah berkata bahwa ketika engkau berjumpa dengan kekasihmu, maka sampaikanlah salamku kepadanya, seolah-olah engkau telah membisikkan bahwa aku sangat mencintaimu. Kemudian Khalil Gibran mengatakan, ketika aku membaca buku, maka aku melihat dan menatapnya seolah-olah aku menatap kekasihku. Jadi ketika Anda membaca buku, itu anggaplah bayang-bayang kekasih Anda di situ ya. Itu bisa dari tips dari Khalil Gibran ya, bagaimana membaca itu adalah bagian daripada kasih kita. Nah, karena kualitas diri inilah akan mendatangkan pasangan yang berkualitas gitu. Nah, karena wawasan tadi itu, secantik apapun Anda, seganteng apapun Anda, kalau tidak punya wawasan yang luas ya, tidak punya pemikiran yang bagus, itu hanya secara fisik saja, tapi tidak dipandang berwibawa gitu ya. Ada orang yang tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tapi dari dalam ya, mungkin orang mengatakan itu inner beauty ya. Itu yang dimunculkan dari dalam tuh, pancaran yang dari dalam tuh, karena kemampuan pengetahuannya luar biasa ya, luas, pengalamannya banyak gitu, dan lain-lainnya. Itu yang menimbulkan rasa cinta yang mendalam tuh ya, kalau yang dari dalam. Jadi karena cinta itu adalah rahasia gitu ya. Motivasi itu termasuk ya, dia masuk dalam sesuatu yang abstrak gitu, tidak nampak. Nanti itu membuktikan ketika sudah ada aktivitas gitu ya. Nah, sama itu ya.
Makanya jangan pernah main-main dengan cinta ya, karena cinta itu gaib gitu ya. Sama dengan Tuhan. Siapa yang mempermainkan cinta maka dia telah mempermainkan Tuhan. Gitu ya. Kan begitu ya. Iya. Gitu. Maka Tuhan seringkali gampang membolak-balikan seorang. Gitu. Karena itu persoalan gaib. Ya. Nah sama dengan motivasi ya. Motivasi itu muncul dari dalam, ada inspirasi kan, ada tujuan, ada cita-cita itu. Bertemunya tujuan, cita-cita. Nah beda kalau misalnya ingin mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan, mahasiswa yang sukses, ya, mahasiswa yang memimpin, itu kan ekstrinsik namanya ya. Tadi itu intrinsik ya. Ekstrinsik itu ada motivasi dari luar. Oh saya ingin mendapatkan penghargaan. Tapi kalau intrinsik, mau penghargaan atau tidak ada penghargaan itu tidak ada urusan. Memang karena ini dari dalam tuh. Pengen tumbuh, pengen belajar, inspirasi, senang. Jadi Anda koleksi-koleksi buku-buku para mahasiswa terdahulu, para aktivis-aktivis yang memerdekakan negara ini, bagaimana mereka belajar ya. Ataukah Anda melihat cara belajarnya orang-orang yang sukses hari ini gitu ya. Itu tidak mungkin sesuatu yang instan. Itu pasti prosesnya jatuh bangun. Itulah suka dukanya mereka ya untuk mencapai kenikmatan pengetahuan. Oke. Ataukah selanjutnya Anda sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, itu bisa membuat Anda termotivasi untuk terus berkembang, belajar, membaca dan lain-lainnya. Karena merasa diri Anda, aku kok selalu merasa kurang ilmunya karena sudah saya berikan ini. Terus Anda belajar lagi, gitu. Berani menerima tantangan. Anda jurusan psikologi, tapi disuruh bicara tentang perjuangan mahasiswa, gitu. Anda diminta bicara tentang bagaimana mendampingi masyarakat kaum mustadafin, orang-orang tertindas. Anda bisa bicara itu karena Anda punya banyak bacaan gitu. Jadi nggak melulu psikologi doang ya, tapi semua yang bisa Anda baca. Kan? Kalau Anda hebat di psikologi itu sudah wajar ya, karena itu jurusan Anda. Tapi coba dari hal-hal lain gitu. Nah, kepedulian ini tidak mungkin muncul hanya di bangku kuliah. Harus biasa melalui kelompok, organisasi, itu kan kegiatan-kegiatan itu ditempat dari situ. Gitu. Nah, kalau anak-anak kecil ya, ada pertanyaan tadi, kalau anak kecil bagaimana meningkatkan motivasi belajarnya? Tetap anak-anak kecil itu buat hal yang menyenangkan ya. Maka Ki Hajar Dewantara itu menggagas pendidikan taman kanak-kanak itu. Jadi taman kanak-kanak itu bukan hanya sekedar anak-anak kecil saja, tapi Ki Hajar Dewantara menginginkan di mana pembelajaran itu menyenangkan, tuh, membahagiakan. Tuh. Iklan-iklan kampus selama ini kan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Coba Anda perhatikan, kuliah di kampus ini akreditasi A, akreditasi AAA misalnya, akreditasi A+. Ya ngapain terlalu banyak iklan itu? Tanpa mengiklankan kalau kampusnya memang hebat, itu pasti orang akan berdatangan ke situ. Ya, kita hidup dalam dunia periklanan yang luar biasa. Ada lagi yang lebih lucu itu. Ditampilkan mahasiswa artis gitu. Ditampilkan di situ artis gitu ya. Ternyata ditelusuri, ini artis nggak pernah kuliah gitu ya. Jadi ini memang kita masuk pada sesuatu yang anomali gitu ya. Karena faktor kecantikan populer itu digunakan untuk memotivasi orang masuk kuliah. Tapi ternyata yang ditampilkan itu nggak pernah kuliah. Gitu. Nah, ada lagi yang lain. Masuk kampus ini lulus kerja, gitu kan. Kemudian karena seolah-olah itu setelah kuliah kerja, gitu. Padahal mendapatkan pekerjaan itu hanya selesai kuliah. Anda lihat data statistik, menumpuk itu prasarjana. Puluhan ribu prasarjana itu menganggur tuh setelah dia selesai kuliah. Mengapa? Karena tidak disiapkan dari awal gitu. Dia gagap ya melihat kenyataan. Ada lagi iklan yang lain ya, yang ditampilkan. Kampus ini akreditasi ini unggulan misalnya. Terus ada gambar mahasiswa membaca buku tersenyum. Itu kan tidak sesuai kenyataan itu. Coba di sini, siapa yang di sini yang tersenyum selalu tersenyum membaca buku? Nah, kan begitu. Itu kan nggak sesuai kenyataan. Anda terlalu dibebani, gitu ya.
gitu. Saya tidak yakin di sini ada yang selalu senyum karena belajar. Mengapa? Karena data statistik kita, data penelitian kita mengatakan bahwa skala 1 sampai 5 itu kita masih di bawah 1 gitu ya, nggak sampai 1 itu bacanya, belajarnya. Nah, pertanyaannya ada apa itu? Mengapa? Itu pertanyaan besar ya terhadap diri Anda supaya Anda bisa selesaikan dalam diri Anda sendiri ya. Bahwa ada munculkan cita-cita besar. Ya, mengapa para tokoh-tokoh kita dulu ya, mahasiswa-mahasiswa terdahulu itu belajarnya luar biasa itu. Dan itulah yang diikuti fase-fase mahasiswa 90-an, 80-an ya, 80-an akhir, masuk 90-an, nanti 2000-an itu Bapak mengamati mahasiswa yang sangat berbeda sekali ya. Oke. Ketika masuk 2010-an ke atas tuh. Masih 2009 ke bawah itu masih berbeda ya mahasiswanya. Belum begitu berkembang gadget waktu itu. Termasuk Bapak waktu masih mahasiswa nggak ada namanya gadget ya. Paling-paling itu sudah semester 7 baru ada namanya BBM. BlackBerry ya. Oke. Itu baru. Bahkan 2018 Bapak kuliah S2 itu baru saya punya Android ya. Jadi memang nggak mau dulu ya. Dulu saya masuk di komunitas orang-orang belajar yang tidak terpengaruh dengan teknologi. Hal-hal yang terlalu tidak membuang-buang waktu sebagai seorang mahasiswa, saya masuk di komunitas itu ya, supaya tidak masuk kepada orang-orang yang bergadget. Teman-teman sudah ada yang punya BlackBerry waktu itu. Jadi Bapak masuk di UI 2015 itu ya, tahun 2015. Pada saat kuliah umum saya banyak berkomentar. Akhirnya di kelas saya dipilih sebagai ketua kelas. Pas dinobatkan sebagai ketua kelas, teman-teman mengatakan, Kak Hamsa, kabari kami informasinya di WA. Oh, saya bingung. WA itu apa gitu kan? Wah, belum ada, saya nggak ada WA gitu. Kalau begitu, terus gimana tuh Instagram? Oh, saya nggak ada sama sekali. Pada saat itu saya mengatakan kalau seperti itu modelnya, maka nanti saya coba beli HP Android, kemudian buat WA. Nah itu baru saya belajar di situ. Itu baru 2015-2016an. Ya. Jadi selama saya masuk S1, saya mengurangi betul-betul aktivitas yang menghambat ya proses aktivitas belajar dan pengalaman-pengalaman saya sebagai mahasiswa. Kita lebih banyak fokus pada pendampingan masyarakat. Ya. Pada saya jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Ya, saya jurusan pendidikan agama Islam, tapi dimotivasi terus dari awal kuliah bahwa usahakan bisa menguasai berbagai macam pengetahuan. Itu ditempa dan Bapak ketika kuliah S1 itu rata-rata hanya 4 jam tidurnya sehari semalam. Enggak pernah lebih. Karena saya pakai 2 alarm, 1 alarm HP, 1 alarm yang memang dibeli jam waker itu yang bisa bunyi. Jadi jam berapapun, misalnya jam 1 saya tidur, 2, 3, 4, berarti itu jam 4, setengah 5 itu udah bangun. Begitu. Setelah itu siang nggak mungkin ada tidur karena selesai kuliah kita harus aktif di organisasi. Memikirkan bagaimana pendampingan masyarakat tergusur, mendampingi masyarakat yang mau diambil alih hak-haknya, tanahnya, ya, konflik agraria itu dipikirkan tuh. Nah, itu ada manfaatnya ketika konflik itu terjadi di daerah saya. Jadi saya kembali ke sana, punya manfaat ya, ke Sulawesi sana ya, Sulawesi. Jadi karena sudah ada pengalaman waktu di Makassar dan di Jogja itu ya, pendampingan begitu. Nah, kalau tidak punya pengalaman begitu, Anda akan hanya diam saja melihat orang yang menggusur tanah orang tua Anda. Itu akan terjadi itu. Kedepannya akan terjadi. Anda akan hanya diam melihat orang-orang menggusur di masyarakat Anda itu, ditindas, dipermainkan, hartanya dipermainkan, apa-apa saja itu. Kenapa? Karena Anda nggak punya gagasan, nggak punya pengalaman, nggak punya konsep. Nah, tapi ketika Anda gunakan masa-masa kuliah ini adalah masa-masa terbaik Anda untuk belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, itu adalah momen yang paling indah sepanjang hidup Anda dan tidak akan terulang lagi.
Maka S1 ini adalah gunakan momen ini adalah membuat motivasi Anda untuk belajar berbagai aktivitas dan luangkan waktu Anda, habiskan waktu Anda untuk memberikan manfaat yang luar biasa pada diri Anda untuk orang banyak. Karena setelah Anda sarjana itu tidak bisa diulangi lagi. Bahkan di S2 pun itu tidak mungkin lagi. Ya. Itu sudah pikirannya beda. Itu dunianya sudah beda dan itu sangat instan, sudah selesai 1,5 tahun selesai. Ini adalah waktu yang waktu emas Anda untuk mengemas ya menjadi diri yang hebat di masa mendatang. Anda mau jadi apa, Anda sudah gambarkan. Jadi apa? Kalau waktu S1 saya memang masuk di organisasi ekstra kampus, kemudian memang saya tertarik melihat orang-orang menjadi penceramah ya, maksudnya menjadi pemateri. Saya ingin juga begitu. Saya tertarik sekali, dia bisa mendefinisikan berbagai macam, dia bisa menjelaskan apapun itu, bahkan di luar daripada jurusannya gitu. Bahkan ada senior saya, dosen pun belajar ke dia, pada dia mahasiswa itu. Namanya Syeful Sapar. Jadi waktu di kelas itu hampir dosennya nggak bisa ngomong sembarangan gitu. Karena semua di otak pikiran dosennya itu dia sudah kuasai semua. Jadi dosennya itu agak-agak was-was juga kalau dia masuk kelas. Mungkin dosennya itu senang kalau dia nggak masuk. Karena kenapa? Kalau dia dosennya ngomong pasti dibantah semua. Pasti dibantah semua. Ataukah ditambahkan pemikiran-pemikiran dosennya itu. Ataukah kalau dia mengutip referensi dosennya itu diluruskan. Bahwa mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Bu, referensi yang Bu sampaikan mungkin keliru. Ada di buku ini, judulnya ini. Itu kan luar biasa. Ternyata saya analisis senior seperti itu, kenapa? Ternyata setiap hari dia bedah buku. Gitu. Bayangkan setiap hari itu kerjanya bedah buku. Jadi setiap hari itu misalnya membedah psikologi belajar, Syeful Bahri Jamhara misalnya. Itu dibedah dalam 1 hari di komisariat. Besoknya berubah lagi Muhid bin Shah. Kemudian minggu berikutnya pindah ke genre lain, misalnya sosial, politik, itu, filsafat dan lain-lainnya. Itu dibedah, ilmunya luar biasa. Nah, masuk ke kelas itu disebut sebagai Singaforum, sangat terkenal. Nah, suatu waktu dia diam-diam, ya, dosen baru ya. Maksudnya dia masuk mata kuliah semester baru. Dosennya itu belum tahu siapa dirinya itu. Jadi dia diam-diam aja di belakang. Nah, terus dia dipojokkan, kamu ini orangnya pendiam tuh. Setelah itu dia bangkit, dia mengatakan, Bu, coba Anda tanya saja ke saya tentang teori belajar menurut siapa saja, saya akan jelaskan. Ternyata disebutkan teori belajar seperti apa, itu dijelaskan satu persatu. Teorinya, bahkan orang-orangnya dari negara mana, kampusnya dari mana, itu dijelaskan semua. Akhirnya dosennya itu ulama kelamaan berbalik, dia pergi belajar ke kosnya mahasiswa itu. Bayangkan dong. Terus dia mengaku, mohon maaf ya nak, selama ini memang saya kurang belajar. Gitu. Dia minta maaf ya. Itu kan luar biasa ya. Nah, kita merindukan sosok mahasiswa yang masuk ke kelas ini tidak dalam keadaan otak kosong tuh. Artinya ketika Anda mau mempelajari tadi motivasi belajar, Anda sudah mempelajari sebelumnya itu, minimal 2 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Nah, masuk di sini kan Anda tinggal mendiskusikan sama teman-temannya tuh. Oke, ya, itu yang itu menjadi tambahan untuk hari ini, bahwa motivasi belajar sangat penting dalam diri kita. Utamakan ya muncul dari dalam itu ya.